Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara renungan harian Epekris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami kembali mau renungkan firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon pertolongan-Mu, Roh Kudus, bukalah hati kami untuk mengerti firman-Mu ini. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan baik, dengan jelas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus menyebut pengikutnya atau kita adalah garam dan terang dunia. Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita pengikutnya adalah garam dan terang dunia ini. Kita tahu garam dan terang adalah dua unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana hidup kita kalau tidak ada garam dan tidak ada terang. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menyebut kita sebagai garam dunia dan terang dunia, tentu ada maksudnya. Yang pertama kita lihat, garam itu setidak-tidak ada dua macam manfaat atau fungsinya untuk kita. Yang pertama, garam itu memberi cita rasa untuk makanan dan minuman kita, yaitu rasa asin. Itu adalah rasa yang paling penting di dalam makanan kita, saudara sekalian. Coba kalau ada makanan begitu mewah, begitu bergizi, tetapi kalau tidak ada asin rasanya, maka makanan itu menjadi tabar, sehingga menjadi tidak enak dimakan. Saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus membawa manfaat bagi orang lain, membawa keenakan kepada orang lain seperti garam, memberi rasa asin ke makanan sehingga makanan itu menjadi enak. Kedua, garam ini fungsinya adalah untuk mengawetkan makanan. Kita tahu ada banyak macam makanan ya seperti daging atau ikan dan sebagainya, tidak tahan lama. Tetapi kalau ditaburin dengan garam, maka dia akan menjadi awet. Kita tahu bahwa pada zaman Tuhan Yesus kan belum ada kulkas, ya. Jadi untuk mengawetkan makanan, mereka itu memakai garam. Saudara sekalian, itu menggambarkan apa? Yaitu bahwa dunia kita ini sudah bobrok. Di dalam masyarakat kita melihat moral, etika, semuanya sudah tidak pada tempatnya yang seharusnya. Sudah bobrok, saudara sekalian.
Nah, kita diminta menjadi pencegah akan kebobrokan itu. Oleh sebab itu kita orang Kristen tidak boleh ikut-ikutan dunia ini. Sehingga kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Sebaliknya, kita harus seperti garam, menggarami dunia ini, membawa suatu hal yang baik untuk masyarakat di dunia ini. Saudara sekalian, kalau kita tidak bisa berfungsi seperti garam, maka Tuhan mengatakan akan dibuang. Tidak ada gunanya lagi. Saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa garam itu kalau tidak asin lagi, mau diapain lagi? Akan dibuang. Bagi kita orang di Indonesia, mungkin agak sulit mencerna atau mengerti perkataan Tuhan Yesus ini. Bagaimana mungkin garam itu bisa hilang rasa asinnya? Nah, kita harus tahu garam kita di Indonesia adalah dibuat dari air laut yang dikristalkan. Tetapi garam di Palestina, tempatnya Tuhan Yesus di sana, garam itu adalah diambil dari bukit-bukit batu, yang batunya itu berasa asin. Jadi kalau ada ibu mau masak, dia ambil batu yang asin itu lalu dicemplungkan dalam makanannya atau kuahnya itu. Nah, kalau sudah asin, baru batu itu diangkat. Lalu akan dipakai lagi untuk masakan yang kedua dan seterusnya. Sampai batu garam itu menjadi tabar. Nggak ada rasa asin lagi. Maka garam itu, garam itu akan dibuang. Nggak ada gunanya lagi karena sudah tidak asin lagi. Jadi saudara sekalian, garam di Palestina itu bisa menjadi tabar. Tetapi garam kita nggak bisa. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita orang yang percaya kepada Dia sebagai garam juga dikatakan sebagai terang. Ya, saudara sekalian, kita ini disebut terang dunia ini. Padahal kita tahu Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia adalah terang dunia. Kita dapat baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Tuhan Yesus berkata demikian. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di sini jangan jelas Tuhan Yesus mengatakan Dia adalah terang dunia. Nah, bagaimana Tuhan Yesus di sini juga menyebut kita adalah terang dunia? Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber terang yang sejati. Kita hanya memantulkan terang dari Tuhan di dalam diri kita. Seperti bulan. Bulan sendiri tidak punya cahaya, tidak punya terang. Tetapi dia memantulkan cahaya dari matahari. Demikian juga, saudara, kita memantulkan cahaya dari Kristus di dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki hidup Allah di dalam diri kita. Sehingga hidup kita itu memantulkan cahaya kemuliaan daripada Tuhan. Saudara, kita sesungguhnya tidak bisa bercahaya kalau tidak ada Tuhan, roh Tuhan di dalam diri kita. Tetapi apabila kita ada roh Tuhan dalam diri kita, ada hidup Tuhan dalam diri kita, maka kita akan menjadi terang dunia ini. Yang kelima, perbuatan baik kita itu seperti terang yang dapat dilihat oleh semua orang. Tuhan Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus pernah mengingatkan kita bahwa perbuatan kita itu jangan dilihat oleh orang lain. Perbuatan baik kita, amal bakti kita harus kita lakukan secara diam-diam. Tidak usah dipamerkan. Saya bacakan kata-kata Tuhan Yesus ini yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4.
Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini Tuhan Yesus jelas mengatakan kalau kita beramal sedekah, jangan kita memamerkannya. Harus kita lakukannya secara sembunyi. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa perbuatan kamu itu seperti terang. Seperti kota yang dibangun di atas bukit sehingga orang semuanya akan melihatnya. Jadi perbuatan baik kita, sedekah kita tidak boleh kita pamerkan. Tetapi orang akan mengetahuinya. Jadi perbuatan baik kita pasti akan diketahui oleh orang walaupun kita tidak memamerkannya. Karena Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 2 dan 3 mengingatkan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, pada satu saat itu akan disiarkan. Saya bacakan Lukas 12 ayat 2 dan 3. Tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Nah saudara sekalian, jadi kita melakukan perbuatan baik tidak boleh kita gembar-gemborkan. Tidak boleh kita pamerkan. Tetapi hasilnya itu akan diketahui orang. Dan kemudian akan ada orang yang mengetahuinya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita berbuat baik bukan untuk dipamerkan. Tetapi perbuatan baik itu pada satu saat akan diketahui oleh semua orang. Saudara sekalian, terang dan garam mengungkapkan dua aspek dari perbuatan baik kita. Yesus mengatakan kamu adalah garam dan terang. Garam dan terang itu menggambarkan atau melambangkan perbuatan baik kita. Dalam hal ini ada dua aspek yang membangun dari perbuatan baik kita. Yaitu garam. Garam kita tahu ada rasa, tapi tidak bisa kita lihat. Tapi sebaliknya terang itu bisa dilihat, tetapi nggak bisa dirasakan. Apa artinya? Perbuatan kita harus punya dua unsur ini. Yaitu mempunyai motivasi, tujuan yang baik. Yang tidak diketahui oleh orang, tidak dilihat orang. Tetapi perbuatan kita juga harus dapat dilihat oleh orang seperti terang itu. Jadi dua unsur ini tidak bisa dihilangkan salah satu. Kalau perbuatan baik kita tidak didasarkan motivasi yang baik, maka kita menjadi orang munafik. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya punya motivasi yang baik, punya tujuan yang baik, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan yang dinyatakan di dalam tindakan kita, maka maksud baik itu tidak ada gunanya. Jadi ada garam, tetapi juga ada terang. Bukan hanya ada terang, tapi juga ada garam. Itu yang harus kita ingat. Kemudian dikatakan, segala perbuatan baik kita itu supaya Bapa kita di sorga yang dimuliakan. Ayat 16 saya baca kembali ayat ini.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi perbuatan baik kita yang mendapat kemuliaan, pujian, itu bukan kita, tetapi Bapa kita yang di surga. Apa artinya? Segala perbuatan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, Allah kita. Bukan untuk kita yang dimuliakan. Saudara sekalian, kalau kita berbuat sesuatu yang baik, tetapi adalah untuk kemuliaan diri kita, maka tidak bernilai lagi. Suatu perbuatan yang baik bernilai di hadapan Tuhan, yaitu perbuatan kita baik yang kita lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita harus berbuat baik. Seperti garam, kalau tidak asin lagi akan dibuang dan diinjak. Dan perbuatan baik kita itu seperti kota yang di atas bukit yang akan dilihat oleh semua orang. Kiranya Tuhan menolong kepada kita semua. Walaupun kita diselamatkan oleh iman, tetapi iman itu harus ada buktinya, ada hasilnya, yaitu perbuatan baik kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, sehingga orang lain mendapat manfaat daripada kita. Kita membawa faedah, manfaat bagi orang lain, bagi masyarakat kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah garam dunia dan terang dunia, yaitu perbuatan baik kami harus dinyatakan dalam kehidupan, dalam perbuatan kami. Bukan hanya mempunyai motivasi atau tujuan yang baik, tetapi tidak kami lakukan. Tetapi sebaliknya juga, supaya perbuatan baik kami juga harus dilihat oleh orang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.